Hati-hati, Pak Kek. Ini, kekuatan anak ini luar biasa. Papa, akhirnya kami menemukan Papa. Anak siapa ini? Kamu masih bengong apa? Cepat bawa pergi. Pak Kek, kedua anak ini mirip banget sama kamu. Jangan-jangan ini anak kamu? Gue lihat babi juga mirip banget sama kamu. Gue nggak punya anak. Bawa pergi. Nak, baik ya. Papa. Papa nggak mau kami lagi. Fubao ini berguna. Fubao bisa meramal, juga bisa ilmu sihir. Dan tadi Fubao baru saja menyelamatkan Papa. Hei, kalian berdua. Gak merasa gue bakal lempar kalian ke sungai buat makan ikan? Bilang, siapa yang ngirim kalian? Kakak bohong. Pap sama sekali nggak lembut. Pap serem banget. Adik bodoh, cuma bisa nangis. Pak bodoh. Sekarang kita bisa tes DNA. Jadi kamu bisa tenang. Biaya tesnya Yuan Bao yang bayar. Yuan Bao punya banyak uang. Hati-hati, Pak Kek. Bangsat, berani-beraninya ganggu orang gue. Mama. Siapa suruh kamu kabur diam-diam? Pelan-pelan, Ma. Kupingnya copot. Yuan Bao nggak bisa dengar omongan Mama. Mama, jangan marah lagi. Kami sudah bantu Mama nemuin Papa. Kamu? Kamu siapa sih? Kamu salah orang. Aku cuma seorang pendeta kecil dari gunung. Mana mungkin aku kenal orang kaya sepertimu? Hei. Berani-beraninya kau tidur denganku, tapi tidak berani mengaku. Direktur ke dari grup ke, nilainya miliaran. Sekarang malah bersama seorang pendeta lusuh. Aku pasti belum bangun. Iya. Haha. Kebetulan sekali ya. Berdiri, jangan lari. Kejar. Mataku tidak bisa melihat. Sekarang benar-benar sudah jalan buntu. Aduh. Apa ini? Maaf, aku tidak lihat ada orang. Kok bisa terluka separah ini? Aku tidak sengaja, aku tidak melihatmu. Makanya aku menginjakmu. Di sini, ketemu. Sudah kubilang dari tadi, aku dan dia bukan satu tim. Kalian tetap tidak percaya. Kalau kalian tidak mengerti bahasa manusia, maka aku juga sedikit mengerti ilmu sihir. Bahaya. Keracunan. Kamu mau apa? Jangan banyak bicara. Ku keracunan karena menyelamatkanmu. Sekarang giliranmu membalas budiku. Jangan bergerak. Kita cukup berjodoh juga ya. Iya. Aku melihat langit malam tadi, sudah memperhitungkan Papa dan Mama adalah jodoh yang ditakdirkan langit. Jodoh 7 keturunan. Ibu, aku hebat tidak? Ibu, aku yang mengajak adik mencari Papa. Adik bodoh malah ketakutan sampai nangis sama Papa. Adik sama sekali tidak hebat. Hebat. Aku lihat kalian masih ada urusan. Aku tidak akan mengganggu dulu, aku pergi dulu. Berdiri. Mau pergi boleh? Tapi tinggalkan anak-anakku. Anakmu? Kamu salah lihat. Ini jelas-jelas anak saya. Tidak ada hubungannya dengan kamu. Mereka mirip sekali dengan saya. Ini namanya tidak ada hubungan. Beralasan seenaknya. Kamu wajahnya biasa saja. Di dunia banyak orang yang mirip dengan kamu. Banyak sekali.
Sekarang bawa mereka ke rumah sakit, lakukan tes DNA. Setelah hasilnya keluar, pasti tahu. Kalau saya tidak mau, Kalau begitu, saya harus pakai cara kasar. Oke, jangan pukul. Ayah, jangan pukul ibu. Itu kekerasan dalam rumah tangga. Ayah sangat galak. saya lebih baik pelan-pelan saja. Memukulnya sampai mati juga tidak baik. Lagi pula dia ayah kandung anak-anak. Ibu, kakimu sakit tidak? Lalu ibu memukul ayah. Ini tidak termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Tidak, itu pacaran. Kamu biasanya mengajari anak seperti ini? Jangan berlebihan, iya. Saya akui Yuan Bao dan Fu Bao adalah anakmu, tapi kamu ingat, tahun itu hanya transaksi. Bagaimanapun, mereka anak saya, anak keluarga Ke. Tidak boleh hidup di luar. Kamu cepat turun gunung, harus menemukan pria itu dan membantu dia melewati kesulitan. Kalau tidak, bukan hanya kamu, bahkan anak-anak akan mengalami malapetaka. Ibu, aku ingin ayah. Ibu, aku juga ingin. Baiklah, Yuan Bao dan Fu Bao, boleh ikut kamu pulang. Tapi saya ada syarat. Saya juga harus ikut kamu pulang. Setuju. Tuan Bao, jangan diam-diam turun gunung. Iya, jangan. Kalian tidak ingin pergi mencari ayah? Kakek, dengarkan ya. Cepat keluarkan uangnya dengan patuh. Hahaha. Kembalikan obatku. Ini obat penyelamat nyawaku. Aduh, Kalian mau apa? wah. Kakek tua ini masih mau menipu orang. Lihat, aku akan memberantas kejahatan untuk rakyat. Penjahat! Jangan ganggu kakek. Anak kecil, berani menabrakku. Aku akan pukul kamu juga. Nah, jangan sampai kamu terbawa-bawa. Cepat pergi. Hahaha. Kamu ini, pakai mainan seperti ini untuk menakut-nakutiku. Anak kecil, bulu saja belum tumbuh lengkap, masih mau jadi pahlawan. Lihat, aku akan. Hahaha. Aneh. Kenapa seluruh badan gatal sekali? Hahaha. Aku hanya diam-diam memberi kalian sedikit racun. Jika dalam 3 menit tidak dicuci, tubuh kalian akan terus-menerus gatal. Kamu ini, haha. Kamu tunggu saja. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Hahaha. Tuan Bao, aku adalah jenius kecil dalam meracik obat. Membuat kalian pusing dengan obat, bukan hal yang sulit. Wah, anak yang baik. Anak ini, ternyata sama seperti Alin waktu kecil, mirip sekali. Dengarkan aku berdalih. Aku dengar. Katakanlah. Baiklah, aku mengakui Yuan Bao dan Fu Bao adalah anakmu. Apakah kamu masih punya hal lain yang disembunyikan dariku? Misalnya, apakah aku masih punya anak lain? Tidak ada lagi. Tidak bisa lagi kakek, aku harus pulang. Di siang bolong, ternyata ada orang yang menculik anak di rumah sakit. Kakek, waktu sudah larut, aku harus pulang. Aduh, jangan pergi dong. Nah, aduh nak. Penculik, lihat, aku akan membawamu ke kantor polisi. Kamu datang ke sini untuk apa? Ayahmu. Gak apa-apa. Kalau diam-diam turun gunung, diketahui mama, pasti dipukul pantatnya. Alin, lihat. Aku nemu anak di pinggir jalan, mirip banget sama kamu waktu kecil. Mama! Jangan bicara.
Kalau masih bicara, Mama pukul pantatmu. Wajahmu kejang? Enggak. Kayaknya di mata. Masuk serangga. Lain kali jangan sembarangan memungut anak di jalan. Ini 2 orang, baru cucumu. Ini dua-duanya. Aduh, aku punya 2 cucu. Aduh, cucuku yang manis. Haha, Alin, anak ini waktu kecil mirip banget sama kamu. Ini juga nasib ya. Gimana kalau kau angkat dia jadi anak angkat? Jangan. Kenapa kamu heboh? Maksudku, orang tua anak ini mungkin sedang cemas mencarinya, jadi lebih baik kita cepat-cepat mengembalikannya. Kamu benar. Pake. Coba hubungi orang tua anak ini, suruh mereka datang menjemput. Mungkin. Gak usah, deh. Anak ini sudah besar, mungkin bisa pulang sendiri. Kenapa kamu tegang? Anak ini ada hubungannya denganmu? Tentu saja tidak. Apa aku kelinci? Bisa punya anak sebanyak itu. Itu nomor telepon orang tuanya, ya? Coba telepon dulu. Sial. Cepat ubah ponsel ke mode senyap. Ponsel jangan sampai bunyi. Mungkin telepon spam. Jangan dijawab. Aku akan telepon lagi. Jangan telepon aku lagi dengan telepon spam. Terima kasih. Mama tidak mau Tuan Bao lagi. Wan Bao, Mama tadi sangat menakutkan. Terus-terusan kejang. Apakah Mama terkena penyakit terminal? Cepat bantu Mama lihat. Kamu. Artinya aku punya 3 anak. Kalau begitu, aku punya 3 cucu. Hahaha, aduh. Aku punya 3 cucu. Aduh, bagus sekali. Shifu Grandpa, minumanmu dicuri. Mengapa mengambil minuman aku? Bocah nakal, lihat aku tidak memukulmu sampai mati. Kembalikan minuman aku. Kamu anak kecil. Kamu bilang apa? Kamu semua luar biasa. Cepat kembalikan minuman ke Grandpa. Baik, luar biasa. Ini juga Shifu Grandpa bodoh. memanggil aku bodoh, memecahkan pantatmu. Sepertinya harus mengirim 2 anak kecil ini turun gunung. Di sini ada 3 laporan tes DNA. Semuanya membuktikan bahwa ini anak saya, Nona Kelinci. Apalagi yang ingin kamu katakan? Dulu, kalau bukan saya sendiri bersusah payah membesarkan mereka. Kamu sebagai ayah pergi begitu saja. Saya tanya sekali lagi, untuk terakhir kalinya. Apalagi yang kamu sembunyikan dari saya? Jika kamu masih menyembunyikan dari saya hak asuh anak, saya pasti tidak akan memberikannya padamu. Kamu tidak akan bisa menang melawan keluarga Ke. Inikah sikapmu terhadap Sing Sing saat berbicara? Sing Sing. Tapi dia adalah penyelamat keluarga, ke kita, untuk keluarga, ke kita, melahirkan 3 anak. Benar, sikap apa itu? Sing Sing, kakek akan memberimu hadiah 1 miliar. Ditambah 1 set villa mewah, senilai 30 juta. Kakek, lebih baik kamu jual saya padanya. Bocah nakal, kamu pikir kamu sangat berharga? Panggil orang. Ini semua disiapkan kakek untuk kalian. Kalau saja adik perempuan Tang Bao ada di sini, dia pasti bisa menemani saya bermain permainan rias wajah. Iya, kalau saja adik laki-laki Guo Bao ada di sini. Dia paling suka makan paha ayam besar itu. Tidak tahu bagaimana mereka sekarang. Saya masih punya cucu. Xiu Xingkan, saya tanya sekali lagi, untuk terakhir kalinya, sebenarnya, berapa banyak lagi anak yang kamu punya? Halo, saya menemukannya di pinggir jalan, anak yang hilang dari kalian. Sekarang saya kembalikan pada kalian. Halo, saya menemukannya di pinggir jalan, anak yang hilang dari kalian.
Sekarang saya kembalikan pada kalian. Ada orang? Habislah. Kelin yang kejam pasti akan merebut anak-anak saya. Ada orang? Mana orangnya? Kamu salah dengar. Barusan aku dengar ada yang bicara. Terus kalian lihat orangnya, nggak kan? Pasti kalian berhalusinasi. Untung aku pakai ilmu sihir untuk langsung mengirim ketiganya kembali. Kalau tidak, dua anak lainnya juga tidak akan selamat. Aku datang untuk mengembalikan anak. Siapa? Aku saja belum punya istri. Mana ada anak? Penipu. Apa mau menipu uangku? Si tua bangka. Kalau masih begitu, aku pukul kamu. Hei, Susingkan. Ilmu sihir yang kuajarkan padamu, kau gunakan untuk melawanku? Siapa Tang Bao dan Yuan Bao yang mereka sebut tadi? Sebaiknya kamu beri aku penjelasan yang masuk akal. Itu anak mantan suamiku. Sebenarnya aku pernah menikah. Sekarang aku sudah bercerai dan membesarkan 5 anak. Aktingmu sangat buruk. Masa sih? Berita tentang pernikahan keduaku semengejutkan itu ya? Ah, Alin, ini penyakit lama. Dihantam dan diracuni orang. Bahkan jika dewa pengobatan Ruo Shui yang termasyhur itu, yang turun tangan, gak hanya bisa memberi obat rahasia untuk menahan nyawa saja. Ini sebenarnya cukup mudah diobati. Kalau mau menyembuhkan penyakit ini, harus murid dewa pengobatan Ruo Shui. Xian immortal kecil, yang turun tangan baru mungkin bisa sembuh. Jangan-jangan, kamu kenal Xian immortal kecil? Tentu saja. Tentu saja tidak kenal. Nah, sekarang sudah selesai. Ini sudah sembuh. Tentu saja tidak. Masih butuh sekitar sebulan lagi. Nona Shu, kamu bukan orang biasa. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan Alin. Aduh, kasihan sekali, kasihan sekali. Kenapa malah membungkuk ke saya? Aduh, nyawa tua saya ini tinggal hitungan hari lagi. Asalkan kamu bisa menyembuhkan Alin, walaupun nyawa saya ini diambil, juga tidak apa-apa. Bahkan jika Anda tidak bilang, saya pasti akan menyembuhkannya. Lagi pula, dia ayah dari anak-anak saya. Hah? Seseorang telepon kantor catatan sipil. Hari ini, saya yang bayar semuanya. Bukan begitu. Saya hanya bilang akan menyembuhkannya, tidak bilang mau menikah. Tapi juga tidak bilang tidak menikah. Jangan tidur. Kakek baru ahli pengobatan? Ayah sudah bangun? Masih bengong apa lagi? Cepat pergi daftar nikah. Ini. Cepat. Duh, ayo pergi. Ibu, cepat pergi! Ayah tampan sekali. Ibu untung besar. Ibu, ini suami yang susah payah kami cariin untuk ibu. Bukan. Ayo, cepat daftar nikah. Kita bisa bekerja sama. Saya butuh seorang istri untuk menenangkan kakek saya. Kamu juga tidak ingin berpisah dengan anak-anak, kan? Setelah saya sembuh, saya akan bilang pada kakek, kami berdua bercerai. Karena tidak cocok. Setuju. Mendekat sedikit. Mas jangan galak begitu dong. Mbak juga senyum dong. Ayah, jangan galak. Kamu kelihatan kayak pembunuh di poster buronan. Iya, Ibu dan Ayah kelihatan sama sekali tidak akrab. Ayah, ibu, posisi kalian terlalu kaku.
Biar kami yang ngajarin cara berpose. Hore! Saatnya memulai. Kamu mau apa? Lepas bajumu. Lepas bajumu. Kamu sadar nggak apa yang kamu omongin? Laki-laki gede kok lamban banget. Disuruh lepas ya lepas aja. Cepetan lepas. Jangan. Jangan. Gimana? Ada rasanya nggak? Wah, benar-benar seperti api bertemu jerami kering. Seru sekali. Ayo pergi, jangan ganggu mereka berdua. Cepat pergi. Ada rasanya nggak? Nggak. Maaf ya, aku nggak bisa nahan. Nggak apa-apa. Aku juga tidak sengaja salah tusuk. Ini. Sudah. Hukuk. Tentu saja enggak. Kalau mau sembuh total, juga butuh waktu sebulan. Ternyata tetap harus menemukan dewa pengobatan, baru penyakitku bisa sembuh. Turun gunung terburu-buru, nggak bawa banyak bahan obat. Lagi pula dewa pengobatan kecil itu, nggak bisa. Lebih baik tanya dulu sama Shifu, kira-kira butuh bahan obat apa. Nggak boleh biarkan dia mati begitu saja. Tapi, terima kasih ya. Kamu tiba-tiba sopan banget, jadi agak canggung. Tapi ingat ya, dulu aku setuju untuk bersamamu, karena kakekmu. Begitu waktunya tiba, aku akan bawa anak itu ke atas gunung. Soal anak itu, masing-masing tunjukkan kemampuan. Malam ini kamu tidur di sofa. Masa sih? Kelin, kamu nggak punya sikap gentleman ya? Aku kan seorang gadis yang lemah lembut dan kasihan. Aku belum pernah lihat gadis lemah lembut yang bisa mengangkat tubuhku. Aku gebukin kamu. Kamu mau apa? Gebukin kamu, aku gebukin kamu. Aku mau tidur. Naik sedikit ya. Hati-hati dengan botol itu. Tuan, ini mau ditaruh di mana? Ini. Tempel di sana saja. Tempel di atas itu. Kakek sedang melakukan apa? Kenapa begitu cepat? Sudah selesai? Apa yang kamu pikirkan? Kalau begitu, aku tidak peduli. Ah, benar. Hari ini ada lelang. Kamu berdua harus ikut di antara barang-barang yang dilelang. Ada satu yang disebut Wu Ji Xian Chao. Kamu harus membeli itu. Konon, katanya. Setelah membeli itu, kamu bisa bertemu dengan dokter ahli Ruo Shui. Dengan begitu, untuk tubuhmu akan membantu. Baik, aku tahu kakek. Apa ini? Sebelum ke lelang, tentu harus berdandan dengan baik. Terima kasih. Kamu masuk untuk apa? Tidak tahu aku sedang ganti baju? Kamu sudah masuk lama. Aku pikir kamu ada masalah. Ganti baju bisa ada masalah apa? Maaf. Tapi kamu cantik hari ini. Jahat. Silakan duduk. Yuan Bao. Bukannya kamu bilang mau mengajak aku belanja? Mengajak aku ke sini untuk apa?
Mama, aku mau memberikanmu sebuah barang berharga sebagai hadiah untukmu dan papa hadiah pernikahan. Jangan main-main. Cepat, ikut aku mencari papa kamu. Papa kamu masih menunggu kita, ikut lelang. Kamu adalah orang yang menggunakan anak untuk mengancam kakak Kelin wanita licik. Kamu siapa? Rumahmu di Samudra Pasifik, mengurus begitu luas. Aku ini putri dari grup Lin. Tidak seperti kamu, bekas orang, nggak pantas buat Alin. Nggak kenal. Nggak tahu diri. Nanti kalau aku udah dapat tanaman Dewa Wuji, aku bisa ketemu dokter Dewa Wuji. Nanti, kalau penyakit Kak Alin udah sembuh, dia pasti mau nikah sama aku. Daripada kamu menghabiskan waktu di sini ngomong mulu sama aku. Mending cepetan cari Kak Alin kamu itu. Kamu nggak tahu diri. Orang kayak kamu, bekas orang yang bawa anak, cuma perempuan murahan yang nggak tahu malu. Udah digituin gratis, masih ngarep mau masuk keluarga ke. Mimpi kali. Kamu lebih baik jaga mulutmu. Kalau enggak, aku enggak segan-segan bikin mulutmu itu. Enggak bisa buka selamanya. Ante, bedakmu ngeblok. Udah tua, lebih baik rawat diri. Kamu Lihat enggak, papamu itu playboy banget. Boske. Boske kecil dan istrinya kayaknya salah tempat. Mereka ada di bawah. Apa perlu saya ajak ke box kita? Nggak usah. Biarin mereka senang-senang aja. Baik. Tapi ingat, jangan biarkan orang-orang sembarangan ganggu mereka. Ya, baik. sekarang yang akan dilelang adalah harta karun terakhir toko kami, tanaman Dewa Wuji. Siapa yang berhasil mendapatkannya, akan mendapatkan satu janji dari Dokter Dewa Ruoshui. Harga buka, 10 juta, 10 juta. Lihat siapa yang menang. 60 juta, 70 juta. 90 juta. Yuan Bao, jangan teriak lagi. Kita tidak akan menghamburkan uang untuk ini. Ibuku, aku yang akan memanjakannya. Ibuku tidak boleh kalah dari wanita jahat yang tua dan jelek itu. Apakah masih ada yang mau menaikkan harga? Anak kecil ya memang anak kecil. Kamu membuat gerakan tangan ini, maksudnya mau menggunakan gerakan ini untuk menembak mati semua orang di sini? Hahaha, aduh. Anak liar ya memang anak liar. Tidak pantas naik ke panggung. Kenapa? Kamu ketakutan oleh anak kecil ini? Para pelayan, nyalakan lentera langit. Menyalakan lentera langit. Seorang anak kecil? Ya. Apa itu menyalakan lentera langit? Ini saja tidak tahu, ikut-ikutan lelang apa? Arti menyalakan lentera langit adalah, berapapun kamu menaikkan harganya, orang yang menyalakan lentera langit ini akan selalu menawar lebih tinggi darimu. Singkatnya, artinya adalah acara lelang ini, dia yang bayar semuanya. Mana mungkin? Dia cuma seorang anak kecil, punya uang apa, malah mau menyalakan lentera langit, bohong siapa? Baik, bukannya sudah dibayar semuanya? Kalau begitu, aku akan ikut bersaing. 200 juta. 300 juta. 100 juta. Apakah masih ada yang mau melanjutkan penawaran? 400 juta. Maaf, Nyonya, Anda tidak dapat melanjutkan penawaran. Setelah verifikasi dana, anggaran Anda tidak cukup untuk menutupi kenaikan harga ini. Pake. Si bocah kecil sudah menyalakan lentera langit. Mungkin masih terlalu muda dan tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa maksudnya. Haruskah saya minta mereka? Tidak usah. Aku tidak kekurangan uang segini. Biarkan mereka bermain. Baik. Tampaknya tidak bisa, ya. Bocah kecil, jangan sok jago. Kamu bisa keluarkan 100 juta? Mungkin keluarkan 100.000 saja sudah susah. Gesek kartu. Jangan-jangan itu kartu Ultraman, yang dibeli di warung 500 rupiah. Benar atau palsu? Coba gesek saja baru tahu. Masih berani kamu si mulut panjang ini, berkata seenaknya di sini. Baiklah. Kalau begitu aku ingin lihat. Bagaimana kalian bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, kalau tidak bisa mengeluarkannya, menurut aturan rumah lelang. Tangan kalian berdua, tidak akan bisa diselamatkan. Seseorang, gesek kartu.
Ternyata tidak punya uang, ya. Pergi. Ambil uang tunai 100 juta milikku itu. Baik, Lihatlah anak baik yang kamu besarkan ini. Di acara sebesar ini, sangat memalukan. Kalau sekarang ada celah di lantai, mungkin kalian berdua akan langsung masuk ke dalamnya. Direktur bank pertama Huaguo telah tiba. Maaf ya, Bos Xiao Bao, pembayaran sebelumnya gagal, itu kesalahan sistem kami. Ini 10 juta dolar. Saya khusus mengubahnya jadi uang tunai untuk minta maaf kepada Anda. Ini tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa punya uang sebanyak ini? Saya sarankan kamu bicara dengan lebih hormat. Yang ini tapi dia adalah jenius finansial nomor 1 Wall Street, nilainya lebih dari 10 miliar. Mama, aku buka kartu. Aku adalah Wall Street Genius Finansial nomor 1. Mulai investasi saham sejak usia 3 tahun. Usia 6 tahun sudah menghasilkan 5 miliar. Yuan Baoku. Benar-benar membuatku bangga. Kamu somong apa? Meskipun kamu bisa keluarkan 1 miliar, anak liar tetap anak liar. Tidak pantas. Mama, bibi ini kok setiap hari tidak sikat gigi, bau mulutnya benar-benar memalukan. Betul. Kita tidak boleh tiru. Kalau jadi bau, akan membuat orang benci. Meskipun kalian mendapatkan Wuji Shenchao, apa gunanya? Wuji Shenchao. Ternyata, datangku benar-benar tepat waktu. Lihat, ada banyak orang yang akan menghajar kamu. Aku akan duduk di sini menonton pertunjukan. Datang satu demi satu seperti memasukkan pangsit kamu siapa? Ke Yun. Adikku. Di luar negeri jadi kura-kura yang sembunyi selama bertahun-tahun. Sekarang akhirnya mau pulang. Dulu aku hanya mengejar kamu sekali. Perlu sampai segitu. Lagi pula, memperebutkan harta keluarga. Sebenarnya adalah hal yang hidup atau mati. Bagus. Kalau begitu, hati-hati dengan kepala kamu. Tidak perlu bicara banyak lagi. Membuat kakak ipar takut ya. Kakak ipar begitu cantik, pasti tidak suka mendengar hal-hal berbau kekerasan. Kamu harum ya? Hah? Jijik banget. Rasanya kayak digelitik anjing. Kau berani-beraninya. Jangan tersinggung ya, istri saya ini orangnya. Langsung saja bicaranya, adikku. Aku nggak mau berdebat mulut sama kamu. Aku datang hari ini untuk ramuan suci Wuji. Memalukan banget. Anjing terlantar. Paman jahat, ramuan suci itu sudah dimenangkan Yuan Bao. Pembayaran belum diserahkan. Lelang harus dilanjutkan. Ramuan suci Wuji akhirnya jatuh ke tangan siapa? Masih belum pasti. Kakak, orang-orang. Nyalakan lampu langit. Aku tawar. 100 juta. Ini pertama kalinya sepanjang sejarah. Satu tempat lelang, ternyata ada 2 orang yang nyalakan lampu langit. Luar biasa. Yuan Bao, kamu sudah hebat sekali. Sekarang, serahkan pada ayah. Aku akan gandakan dananya. Aku mau lihat kamu punya kemampuan apa untuk melawanku. Siap. Aduh, katanya, tabib Ruo Shui ini sifatnya aneh. Aturannya ada 3 tidak mau menerima. Pertama, tidak mau menerima orang yang tidak setia dan tidak berbakti. Kedua, tidak mau menerima orang yang tidak jelas hubungannya. Yang ketiga, tidak mau menerima orang yang tak tahu malu dan hina. Dengar-dengar, beberapa tahun lalu, kamu dan kakak ipar hubungannya tidak jelas. Lalu melahirkan anak ini. Dari 3 aturan tidak mau menerima ini, kamu sudah langgar 2. Jadi, ramuan suci Wuji yang kamu mau ini juga percuma. Menurutku sih, lebih baik kasih saja pada adikmu ini. Kamu kebanyakan makan garam ya? Kok bisa senggang banget sih? Hei Yun, kalau kau berani bicara satu kata lagi, percaya nggak aku potong lidahmu? Lin, aku baru sadar kau begitu perhatian sama wanita ini. Oke, anak yang dia punya ini belum tentu anakmu. Menurutku, lebih baik kau hati-hati. Jangan sampai ditelantarkan. Masih senang-senang saja mengurus anak orang. Paman, mulut dan pantatmu apa kebalik pasangnya? Sama seperti wanita jahat itu, Bau. Anak liar,
Aku. Kayaknya tangan yang ini juga nggak mau kau simpan ya. Sudahlah, jangan dihiraukan dia. Orang ini benar-benar menjijikan. Aku merasa merinding. Sekilas lihat saja sudah tahu niatnya tidak baik. Kamu ternyata tidak terlalu bodoh. Adikku ini, Atrau, sudah bertahun-tahun ingin merebut harta warisan dariku. Waktu itu, aku dikejar-kejar untuk dibunuh. Itu juga ulahnya. Dia datang hari ini. Ingin mendapatkan tanaman dewa ini, juga pasti ingin melawanku kan? Paman jahat. Harga penawaran saat ini telah mencapai 3,2 miliar. Bapak Ke, apakah Anda masih akan menaikkan tawaran? 10 miliar. Tabib Ruoshui telah tiba. Wah, Tabib Ruoshui. Kakek, hari ini pakaianmu lumayan rapi. Tapi kalau jenggotmu dikepang menjadi kuncir kecil, akan lebih keren sedikit. Tabib Ruoshui. Saya sudah mengeluarkan 10 miliar untuk memenangkan lelang tanaman Dewa Wuji. Coba lihat. Apakah tanaman obat ini? Oh, maksudmu, tanaman Dewa Wuji ini akan kau berikan padaku? Atas dasar apa? Apakah Tabib Ruoshui merasa kurang? Asalkan Anda bisa memberikan tanaman obat ini kepada saya, syarat apapun bisa Anda ajukan. Saya pasti akan berusaha memenuhinya. Hahaha. Kau cuma pakai ini untuk menguji seorang tabib hebat sepertiku? Tidak. Baik. Karena kau pandai bicara, tanaman dewa ini akan kuberikan kepada dia. Tabib Ruoshui, Anda tidak tahu ceritanya. Dia adalah orang yang tidak jelas asal-usulnya, orang rendahan. Menurut aturan, dia sama sekali tidak pantas. Barang milikku, mau kuberikan kepada siapapun, terserah aku. Bukan urusanmu untuk berkomentar di sini. Si tua bangka, asyik juga ya, tahu membela murid sendiri. Lain kali keluar, jangan bilang aku gurumu. Kau membuatku malu. Aku juga nggak mau jadi muridmu. Setiap hari kerjaan beneran nggak dikerjain, cuma iseng-iseng aja. Xu Xingchan, apa kau kenal dengan Tabib Ruoshui? Hahaha, aduh. Ku melihat kalian cocok di mataku, jadi herbal sakti wuji ini kuhadiahkan untuk kalian. Kamu? Oh iya, di gunungku masih ada 2 anak gembul. Kalau kau juga suka, sekalian mereka kuantar ke sini, gimana? Kalau kau masih ngomong sembarangan, ku akan tangkap ikan naga di kolammu untuk dibuat sup. Bercanda, bercanda. Sudah kuduga. Di seluruh acara lelang ini, kaulah yang paling jahat. Kamu. Hei, Kelin. Sekarang kapan kau menjadi seorang sampah yang cuma bisa bersembunyi di belakang wanita? Kenapa? Iri ya? Kau tunggu saja. Posisi kepala keluarga pasti akan jadi milikku. Minum ini. Penyakitmu akan lebih cepat sembuh. Bagaimana rasanya? Agak panas. Iya. Kalau merasa panas, itu benar. Harus cepat saat efek obat masih kuat. Kamu mau apa? Gak banyak bicara lagi. Harus cepat saat efek obat masih kuat. Kalau tidak, gak akan cukup waktu. Kamu mau apa? Kalau kamu yang mulai, aku akan memenuhi keinginanmu. Kenapa kamu pukul aku? Kamu baru minum Wuji Shenchao. Aku harus memberi kamu suntikan saat efek obat masih kuat. Kamu terlalu dekat. Bagaimana aku bisa menyuntik kamu? Ayah, ibu, apa yang kalian lakukan? Bu sedang mengobati ayah. Adik, baik, anak-anak tidak boleh melihat hal seperti ini. Ayah, ibu, ingat tutup pintu nanti ya. 2 anak ini, sekarang belajar jadi tidak karuan. Aku akan atur, kirim mereka sekolah. Ini karena kamu. Kenapa tiba-tiba peluk aku begitu dekat? Kalau tahu dari awal, aku tidak akan menyelamatkan kamu. Biarkan kamu mati karena racun. Aku.
Jangan bergerak. Berlutut. Atas dasar apa? Atas dasar kau yang demi berebut harta keluarga, mencelakai nyawa kakakmu sendiri, melakukan perbuatan perselisihan antar saudara yang sangat durhaka ini. Berebut? Ini kan memang harta keluarga ke. Aku juga anggota keluarga ke. Atas dasar apa kau bilang aku berebut? Lagi pula, mau memberi atau tidak itu keinginanmu, sedangkan apakah aku bisa menduduki posisi kepala keluarga? Itu tergantung pada kemampuanku sendiri. Omong kosong. Kakek, kau sudah tua. Lebih baik menikmati masa tua dengan tenang saja. Kau anak durhaka. Kakak, sekolah itu seru banget ya. Papa baik banget sama kita. Kakak, kenapa kamu kelihatan nggak senang? Nak, siapa yang senang kalau harus sekolah? Papa nggak baik. Papa itu jahat. Dia cuma pengen sama mama hidup berdua saja, makanya kita dikirim ke sekolah. Kasihan sekali nasib Yuan Bao. Hei, anak baru, kenapa kamu nggak nulis? Jangan-jangan kamu nggak bisa mengerjakan satu soal pun ya? Soal-soal ini terlalu mudah. Aku nggak mau mengerjakannya. Menurutku kamu memang nggak bisa. Ini kan soal-soal kelas Olimpiade Matematika. Hari pertama sekolah, aku lihat ibumu mengantarmu. Berpakaian lusuh, naik sepeda pula. Anak kampungan kayak kamu mana mampu sekolah di sekolah elit kayak kami? Kamulah yang bodoh. Kakakku itu anak ajaib dari Wall Street. Soal-soal ini, dia bisa selesaikan dalam 2 menit. Wall Street apaan? Aku malah Chinatown. Wall Street aja nggak tahu, masih sok-sokan sekolah elit. Kalian... Kamu berisik. Kok bisa benar semua? Nggak mungkin, pasti cuma nebak-nebak. Cuma lihat sekali langsung bisa. Aku kan nggak kayak kamu. Cuma gendut, otaknya nggak berkembang. Nggak mungkin. Ini cuma bisa dikerjakan kalau dari kecil ikut bimbel matematika. Dasar orang miskin kayak kamu. Bisa jadi mamamu punya pacar sugar daddy. Jangan menghina mamaku. Memangnya kenapa kalau aku hina mamamu? Aku juga mau hina papamu. Bisa jadi papamu itu, papa kamu si pengemis gendut dan jelek. Pakaiannya compang-camping. Kamu masukin apa ke bajuku? Coba tebak. Wahahaha. Wahahaha. Wang Xiaoyan, mukamu kok jadi hijau? Wang Xiaoyan, kamu jadi kura-kura kecil. Hahaha. Kok bisa begini? Ini semua salah kalian. Jangan lihat-lihat. Wang Xiaoyan, kalau kamu mau mengaku salah dengan jujur dan minta maaf pada kami, aku akan pertimbangkan untuk kasih kamu penawarnya. Kalian tahu nggak papa aku siapa? Aku akan lapor ke kepala sekolah Li. Suruh kepala sekolah Li keluarin kalian semua. Gede-gedean masih suka ngadu. Memalukan banget. Aduh. Itu mereka. Mereka yang nakalin aku. Bikin mukaku jadi kayak gini. Kalian bertiga ini kenapa sih? Papa Wang Xiaoyan adalah pemegang saham terbesar di sekolah kita. Kalau sampai Wang Xiaoyan kenapa-kenapa, kalian jual diri pun nggak bakal bisa ganti rugi. Ayo, panggil orang tua kalian ke sini. Ini bagaimana? Wajah anak saya kok bisa jadi begini? Buang, tolong tenang dulu. Ini semua salah ketiga anak ini. Kalian, kemari. Cepat minta maaf pada Wang Xiaoyan. Dia yang duluan menghina mama kami. Kami tidak salah. Kami tidak mau minta maaf. Betul, Wang Xiaoyan yang duluan mengganggu kakakku dan menghina ayah ibu kami. Aku cuma memberinya pelajaran sedikit saja. Dia bilang ayahku pengemis. Mamaku orang miskin. Dia yang salah duluan. Dia harus minta maaf pada ayah ibuku. Apa aku salah ngomong? Mama kalian memang orang miskin. Ayah kalian memang pengemis busuk. Kepala sekolah Li, ayah Xiaoyan kami adalah manajer umum di grup ke. Kalau hari ini kamu tidak menghukum beberapa anak tak berpendidikan ini dengan baik, investasi untuk kuartal depan. Sekolah ini jangan harap dapat. Iya. Kalian bertiga, cepat minta maaf. Kami tidak mau minta maaf. Grup ke itu kenapa? Ayahku itu bos besar grup ke. Aku akan menyuruh ayahku memecat ayahmu. Ayah kalian bos besar? Kalau gitu ayahku Ultraman.
Suruh dia cepat memecat kalian semua. Apa aku salah ngomong? Mama kalian memang orang miskin. Ayah kalian memang pengemis busuk. Nak nakal, mau berani-beraninya melawan? Kalian semua orang jahat. Cepat suruh mereka, bersujud minta maaf padaku. Cepat, cepat. Ayo cepat. Kamu menyuruh siapa bersujud minta maaf? Ayah, ibu, kalian akhirnya datang? Jangan takut, ayah ibu sudah datang. Bagus, orang tuanya datang, ya, aku beritahu kamu, anak nakal ini. Tidak hanya merusak tasku, tapi juga menganiaya anakku sampai begini. Aku mau seluruh keluargamu bersujud minta maaf padaku, dan anakku bersujud minta maaf. Orang tua Yuan Bao, perilaku Yuan Bao kali ini sangat keterlaluan. Kali ini harus memberikan penjelasan kepada siswa Wang Xiaoyan. Kalau tidak, sekolah hanya bisa mengeluarkan mereka bertiga. Kamu pantas jadi kepala sekolah. Tidak bisa bedakan benar salah. Cuma tahu uang. Posisi kepala sekolah ini lebih baik diberikan ke anakku saja. Kamu. Aduh, sayangku. Kalian tidak salah. Menghadapi orang yang tidak mengerti omongan, berikan penjelasan sebanyak apapun tidak akan ada gunanya. Kamu? Aku pikir kenapa anak-anak ini sangat tidak berpendidikan. Ternyata ayah ibunya juga bukan orang baik. Bajunya lusuh dan compang-camping. Tidak ada satupun merek terkenal. Dari desa? Ya, tahu suamiku siapa? Manajer grup ke, Wang Wei. Sekolah ini seluruhnya dibangun dari investasi suamiku. Oh ya? Kenapa aku tidak tahu grup K punya manajer seperti ini? Kamu, pekerja rendahan. Tahu apa? Suamiku gajinya setahun ratusan juta rupiah. Direktur ke saja bertemu dia harus memberinya muka. Bukan seperti kalian, tikus got kotor yang bisa dibandingkan. Wah, kamu bilang kami tikus, kalau gitu kamu sampah dong. Entah tong sampah mana yang tidak ditutup rapat, sampai kamu bisa keluar. Kamu berani menghinaku. Baik, kalian tidak mau bersujud minta maaf, ya? Sekarang juga aku panggil suamiku ke sini. Bagus. Aku kasih kamu 5 menit. Suruh dia langsung muncul di hadapanku. Aku mau lihat manajer grup ke ini. Orang seperti apa? Aduh, aku menasihati kalian. Lebih baik minta maaf dengan jujur saja. Tunggu sampai manajer Wang datang. Kalian di kota Rong nanti tidak bisa bertahan lagi. Siapa yang tidak takut mati, berani mengganggu anakku? Sayang mereka berdualah. Tidak hanya mengganggu anak kita, tapi juga menghina aku. Kamu harus sungguh-sungguh memberi pelajaran pada mereka. Oke, Direktur K. Suami kamu ngomong apa sih? Bagaimana mungkin dia adalah direktur ke? Dia cuma pekerja rendahan saja. Orang rendahan seperti ini. Diam. Tahu siapa dia? Direktur Ke dari grup Ke. Kelin kamu ini. Dia adalah yang legendaris, si Raja Neraka berdarah besi. Kenapa kamu berani mengganggunya? Apa? Ternyata dia adalah Kek. Kalin. Kamu adalah manajer grup K. Iya, Direktur K. Ini, kamu juga lihat kan? Ini semua salah paham. Cuma anak-anak yang bermain bersama, cuma cekcok kecil, tidak menyangka, jadi seperti ini. Aku suruh mereka minta maaf padamu. Wang Wei, kamu berani memukulku, kamu pengecut. Jangan bilang direktur Ke, hari ini, bahkan dewa pun datang, harus minta maaf pada anakku. Kamu gila ya? Cepat pergi dari sini. Anakku saja belum menangis, anakmu malah menangis. Kamu ini, jangan menangis. Kamu sebagai manajer ini, benar-benar hebat ya. Mau tidak, aku berikan grup ke posisi ketua direksi untukmu. Direktur K. Kami yang salah. Anda yang baik hati, maafkan kami kali ini. Kamu menyentuh anak saya. Dan masih ingin saya membiarkanmu dengan mudah, membiarkan kamu? Fubao, tangan mana dia yang menyentuhmu? Ayah, tangan kanan. Bawa orang. Pakai. Bawa dia keluar, hancurkan tangan kanannya. Ya. Pak Ke, saya tahu saya salah. Tolong beri saya kesempatan, tolong Pak Ke. Pak Ke, tolong, beri saya kesempatan. Saya benar-benar tahu saya salah. Dan kamu dipecat. Semua properti di bawah nama kamu akan dibekukan. Saya kasih kamu 3 detik keluar dari pandangan saya. Kalau tidak, kamu dan seluruh keluarga Wang kamu dihapus dari Rongcheng. Ya, pakai. Berhenti.
Sebagai kepala sekolah, kamu tidak bisa membedakan benar dan salah. Ini tidak baik. Saya salah. Saya akan mengundurkan diri sekarang. Saya tidak punya mata. Jangan bunuh saya. Yuan Bao, kepala sekolah Li ini juga mengganggu kamu. Ya. Kamu mau menghukumnya bagaimana? Bilang ke ayah. Ayah, saya seperti menteri yang bisa menahan banyak hal. Saya tidak akan mempermasalahkan orang-orang kecil ini. Demi Yuan Bao, saya tidak akan menyentuhmu keluar dari Rongcheng. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Yuan Bao. Saya akan pergi sekarang. Yeay, kita menang. Ayah hebat. Bagaimana? Pendidikan sopan saya lumayan kan? Ya, emang. Tapi kamu selalu menarik orang keluar. Hehe. Kelin, belakangan ini, bagaimana kondisi tubuhmu? Kakek, sudah jauh lebih baik. Setelah minum obat ajaib itu, Xu Xingkan setiap malam memberiku suntikan. Sekarang aku juga jarang batuk berdarah. Syukurlah kalau begitu. Aku sudah tahu menantu perempuanku ini adalah pembawa keberuntungan bagi keluarga Ke. Kau harus baik-baik kepada Xingkan. Kalau tidak, aku tidak akan berhenti mencarimu. Aduh, kakek, tenang saja. Aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Dia memang sangat baik. Kakek sudah tua. Nah, karena kondisimu sudah membaik, sudah waktunya posisi kepala keluarga diserahkan kepadamu. Kau bersiaplah. Minggu depan, aku akan mengadakan upacara penerusan ini. Baik. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ke Yun ini juga sudah mulai bergerak. Katanya hari ini kakek keluarga Ke akan mengumumkan penerus selanjutnya. Menurutmu, kepala keluarga ini paling mungkin siapa? 80% Kelin, tangan besi Kelin di Rongcheng. Sudah diketahui semua orang. Belum tentu. Aku justru lebih mendukung Keyun. Kamu benar-benar merasa posisi kepala keluarga. Sudah pasti aman? Aku umumkan, posisi kepala keluarga Ke penerus selanjutnya adalah Ke. Kakek buyut. Kakek cepat ke rumah sakit. Ada yang tidak beres. Kondisi kakek seperti ini jelas terkena guna-guna. Tubau kamu bawa Tubau dan Yuan Bao cari bersama ya. Ya. Di kulit kura-kura tertulis, harus jalan ke arah ini, aura negatif di barat sangat kuat, pasti ada sesuatu yang jahat yang menyebabkan energi negatif masuk ke tubuh. Mempengaruhi umur kakek buyut. Ya, ayo. Adik ketemu, ini bukan? Iya, benar. Ini dia. Ayo cepat cari mama. Bilang kakek seperti ini. Ini ulah kamu? Kamu punya bukti? Lama ini kakek memberi kamu masih belum cukup. Kamu demi posisi kepala keluarga kamu masih punya hati. Ke Yun. Merek tas sampah, apa bisa berpura-pura seperti ini? Kamu suka main drama, kenapa tidak ke gedung teater besar main sampai puas? Tanpa bukti mau berani dengan saya? Kelin, aku beri muka terlalu banyak ya? Mama, papa. Aku ketemu yang membuat kakek pingsan tidak sadar. Cuma bawa mainan saja sudah masuk. Kelin, kamu memang sudah kehilangan akal. Kamu. Kakek sakit hari ini. Aku tidak ingin membuat masalah. Kelin punya sopan santun. Tidak akan memaki kamu. Tetapi aku tidak punya. Jangan mencari masalah. Aku hanya memaki orang, bukan kamu. Ibu, di boneka ini ada aura negatif yang sangat kuat. Kakek pasti karena aura negatif masuk ke tubuh. Saudari, ini adalah masyarakat modern. Masih percaya ilmu sihir seperti ini.
benar-benar tidak tahu apa-apa. Mulut kecilmu begitu lancar. Sudah diolesi obat pencahar? Kamu Apa kamu? Aku memaki kamu? Aduh, lihatlah ingatan saya. Lagi-lagi menganggap kamu sebagai manusia. Apakah ini ilmu sihir? Biarkan kami mencoba. Tidak akan tahu? Atau kamu merasa tidak tenang? Tidak berani kami mencoba? baik. Kalau begitu kamu coba saja. Asalkan boneka ini dihancurkan, kakek akan bisa bangun. Ibu, Fubao sangat tidak berguna. Tidak bisa menyadarkan kakek. Fubao, kamu sudah melakukan sangat baik. Jangan menyalahkan diri sendiri. Anak kecil, jangan bermain sulap di sini. Feodal dan superstisi tidak boleh. Aku lihat. Tidak berpendidikan, lebih baik banyak belajar. Cepat. Kakek, Fubao ingin kamu baik-baik. Bapak ke dia. Tanda-tanda vital, bahkan sudah stabil. Ya. Baru saja masih dalam kondisi kritis. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Ini tidak mungkin. Fubao, bagaimana? Dokter bilang setelah pemeriksaan, kondisi tubuh Fubao sangat sehat. Lalu kenapa dia masih tidak sadar? Adik sakit. Fubao menggunakan teknik tukar nyawa. Sekarang dia kemasukan energi negatif. Satu-satunya solusi, yaitu kita banyak berbuat baik, akumulasi pahala. Gunakan energi positif dari dunia. Hilangkan energi negatif dalam tubuhnya. Mungkin begitu dia bisa bangun. Baik. Mulai hari ini, Yuan Bao harus banyak berbuat baik. Berusaha agar adik cepat bangun. Ya. Dan kamu, jangan lagi berkelahi atau membunuh. Pasti banyak berbuat baik, tahu? Berbuat baik. Ya. Yuan Bao punya uang. Kalau begitu, Yuan Bao akan ke persimpangan. Beri setiap orang. Sebarkan 10.000 yuan. Kalau begitu, Tubao akan membuat pil. Tunggu Tubao membuat pil panjang umur. Setiap orang satu pil. Bikin semua orang panjang umur. Awet muda. Kalau begitu, aku untuk grup perusahaan ke kita. Setiap karyawan libur setengah bulan. Termasuk? Kamu jangan, bawa mereka dua jadi buruh. Yang aku maksud bantu nenek lewati jalan. Hal baik seperti ini. Sudah. Jangan ditunda lagi. Kamu cepat pergi. Aku di sini menjaga Fubao. Baik. Ayo. Anak kecil, kamu tersesat? Aku akan mengantar kamu ke kantor polisi, ayo. Jangan tangkap aku, tolong. Ayo. Kamu siapa? Penculik anak, ya? Di siang hari bolong, berani menculik anak. Bisa aku laporkan kamu ke polisi. Nenek, kamu mau kemana? Anak muda, aku mau ke Desa Madai. Tempat apa? Madai. Karung. Ayah nenek bilang dia mau ke Maldives. Halo. Kamu sekarang pesankan aku tiket ke Maldives, lalu datang ke sini untuk menjemput orang. Akan datang segera. Nenek, kalau mau jalan-jalan, harus pakai yang bagus-bagus. Aku akan belikan kamu beberapa baju. Terima ini. Nenek ingat makan pil penguat ini kalau capek main makan satu semangat langsung kembali. Nenek, ini ambil bagasi ini. Pakai kacamata ini. Ganteng banget. Benar kan? Direktur ke Anda ini. Berbuat baik setiap hari. Menambah karma baik. Kamu bertugas mengikuti dia. Merawat kebutuhan sehari-harinya ya. Nenek, semoga lancar jalannya. Nenek main yang seru. Bukan. Aku mau ke Desa Madai. Aduh, aku tahu Maldives kan? Bukan Madai. Anda tenang saja. Semua sudah diatur jelas untuk Anda. Aduh, aku antar Anda. Ayo. Desa Madai. Nenek, semoga lancar jalannya. Seandainya dulu aku seharusnya belajar dengan serius ilmu pengobatan dari guru. Nggak boleh? Aku nggak bisa diam saja menunggu.
Aduh, guru. Tolong dong, ini darurat. Tolongin aku, tolongin aku. Guru? Wah, kamu mau ngapain? Aduh, banyak bacot. Cepat tolong. Fubao, kenapa? Masih bisa diselamatkan? Masih bisa? Kembalilah, wahai jiwa. Kembalilah. Jiwanya tidak kunjung kembali. Sudah, Pak Tua jahat. Cepat pergi sana, cepat. Capek banget. Dikasih minum air nggak boleh ya? Nggak ada air. Ayo pergi, pergi. Ayo pergi, pergi. Dibutuhkan disayang, nggak dibutuhkan dibuang. Ini hari apa sih? Hai, kelihatannya luka Fubao parah banget. Nggak tahu guru bisa sembuhin nggak ya? Nggak, aku harus turun gunung cari mereka. Tapi guru pasti nggak setuju. Kalau nggak setuju, kita turun diam-diam aja. Ilmu pengobatan mama dan guru nggak ada yang lebih hebat dari aku. Asal aku yang datang, penyakit Fubao pasti cepat sembuh. Tapi aku nggak tahu mama tinggal di mana. Kak, aku punya ini. Waktu itu guru bawa kita cari mama, aku sudah hafal jalurnya dan gambar. Lihat ini, kita pasti bisa nemuin mama. Kamu akhirnya sadar. Fubao, sekarang sudah. Tubuhnya tidak ada masalah besar. Cukup istirahat yang baik. Jangan khawatir, Mama. Fubao sekarang sudah baik-baik. Pasti kami dan ayah melakukan hal baik yang membuat kamu sadar. Apa itu hal baik? Mau membantu anak orang, malah dikira penculik anak. Dan, nenek itu hanya ingin pulang ke desa, tapi kamu mengirimnya ke luar negeri. Semuanya karena ayah terlalu bodoh. Dia bahkan mau untuk anak-anak, melakukan begitu banyak hal. Meskipun kamu sudah sadar, tubuhmu belum pulih. Semua karena pria jahat itu. Jika bukan dia, kakek tidak akan pingsan dan Fubao tidak akan terluka parah. Aku akan membuat mereka membayar. Aku dan Tuan Bao bisa membantu Mama dan Papa menghukumnya. Biar kami yang urus. Tapi, Fubao adalah saudara mereka. Mereka lebih peduli pada Fubao daripada siapapun. Biarkan mereka melakukannya. Kamu masih bisa mengawasi, kan? baiklah. Jangan lari terlalu cepat. Kami sudah lama menunggumu. Sudah lama sekali. Hari ini, 5 permata kita akhirnya berkumpul. Kelin juga sudah mengambil alih posisi direktur grup perusahaan K. Ayo, orang tua sepertiku ini sudah waktunya menikmati masa tua. Ayo, mari kita rayakan bersama. Ayo. Ayo. Bersulang. Ang Bao, Guo Bao, kakek tidak punya apa-apa untuk diberikan. Begini saja. Aku akan beri kalian masing-masing 5 villa di sisi barat kota. Bagaimana? Wah, Kakek, mereka masih terlalu kecil, tidak bisa menjaga dengan baik. Serahkan semuanya padaku, aku yang akan menjaganya untuk mereka. Hahaha. Xing, kamu sudah melahirkan 5 anak untuk keluarga K dan menyelamatkan Kelin. Selama kamu mau, seluruh rumah ini adalah milikmu. Benar kan, anak nakal? Benar, karena kamu adalah istriku, maka semua hartaku adalah milikmu. Jangan panggil aku nyonya. Jijik banget. Kakek, anggur apa ini? Rasanya enak sekali. Masih Xing yang punya selera. Anggur ini sengaja aku suruh orang pergi ke kebun anggur pribadi di Prancis untuk dilelang. Harganya puluhan juta. Kalau kamu suka minum, besok akan kusuruh ke Lin untuk membeli kebun anggur ini dan menghadiahkannya padamu. Kakek, aku jadi malu. Ayo, aku minum untuk menghormatimu dengan gelas kosong. Baik. Bersulang. Ramalan Shifu ternyata benar juga. Sejak aku datang ke keluarga Ke, aku sudah tidak tahu dapat berapa banyak uang. Sekarang bahkan punya kebun anggur pribadi. Itu, ayo, kakek. Kenapa? Kamu keberatan aku minum anggurmu? Penyakitmu belum sembuh. Tidak boleh minum alkohol. Beri padaku.
sangat menyayangimu. Nikah cinta? Kecil-kecil tapi banyak akal. Kurasa dia sendiri yang mau minum. Ayo kakek. Kita main sui. Hidup di dunia ini pasti pernah terluka. 2 tebasan, kamu mati. 3 tebasan, kamu mati. Minum. Aku terima hukumannya. Ayo, aku temani kamu terus. Ayo. Lagi. Jangan minum lagi. Kamu sudah mabuk. Kakek aku antar dia pulang dulu. Oke, bagaimana dengan anaknya? Serahkan saja padaku. Kalian cepat pergi. Aku masih bisa minum. Ayo pulang. Jangan minum lagi. Sayangku. Kenapa aku tidak menyadari? Kamu ini cukup tampan. Tenang, sudahlah. Jangan nakal. Tidurlah yang nyenyak. Enggak. Aku enggak mau tidur. Dadamu lumayan besar. Biar aku raba. Shushinkan. Seluruh badanmu. Mana ada bagian yang belum aku raba? Bisakah jangan merusak suasana? Jangan bergerak. Jangan. Kamu tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu, Shushin-chan. Kamu yang memaksaku kemarin. Mana mungkin? Kamu. Kalau memang aku yang mulai, masa kamu tidak bisa menolak? Kekuatanmu selalu besar, kamu lupa ya. Malam itu, kamu juga yang melakukan itu padaku. Jangan lanjutkan. Bahkan kalau aku yang mulai. Ya sudah, aku yang mulai. Sudahlah, kamu tidur lagi sebentar. Aku masih harus bekerja. Kalau mau memulai sesuatu, tunggu sampai malam dong. Kamu. Cukup. Tang Bao, Guo Bao, ini pertama kali kalian turun gunung. Kalau ada barang yang disuka di mall ini, silakan pilih. Aku yang bayar. Wah, terima kasih, Kak. Kakak memang royal. Wah, baju ini cantik sekali. Dasar anak kampung dari mana? Jangan sentuh bajuku. Kamu tahu berapa harga baju ini? Kalau tidak mampu beli, cepat keluar. Kalau bajuku kotor, kamu tidak bisa ganti. Tanganmulah yang kotor. Tang Bao setiap hari cuci tangan dengan bersih. Baju-baju di toko kami khusus dibuat untuk tuan dan nona muda. Kamu, kelihatan miskin. Tidak ada satupun merek terkenal di badanmu. Kalau tidak mampu, cepat pergi. Kalau nggak mampu beli, cepat pergi. Siapa bilang kami nggak mampu beli? Bocah kecil kayak kamu punya uang apa? Ini kan produk high-end. Satu baju ini aja, harganya 20.000 yuan. Kamu bertiga dijual sekalipun, nggak bakal cukup buat beli satu baju ini. Ini, semuanya. Bungkusin semua buat aku. Bayar pakai kartu. Bocah kecil. Jangan-jangan, kamu pikir kartu yang warnanya hitam itu kartu hitam beneran ya? Bawa kartu mainan buat nipu aku. Emangnya aku gampang ditipu? Tante, coba aja gesek kartunya. Nanti juga ketahuan asli atau palsu. Iya. Kami nggak bohong. Ini beneran kartu hitam. Kakakku itu miliarder. Haha. Dia miliarder? Kalau gitu, aku presiden Amerika. Gak mampu beli, cepat pergi. Katanya, direktur utama mau inspeksi ke toko kita. Kalau gara-gara kalian, rencana kami jadi berantakan, aku nggak bakal kasihan.
Presiden Direktur, sekarang perkiraan nilai total pasar kita adalah 3 miliar. Di depan ada apa? Oh, saya lihat dulu. Tante, moodnya naik turun nggak jelas, bisa jadi itu penyakit. Gimana kalau Tang Bao bantu periksa otak kamu? Bocah kecil, berani-beraninya bilang aku sakit. Hari ini aku bakal ajarin kamu, apa itu sopan santun. Hari ini aku akan mengajarimu apa itu sopan santun. Hentikan. Manajer, Kalian sedang apa? semuanya gara-gara 3 anak nakal ini mengotori 5 set baju kita, makanya aku tadi. 5 set kamu tahu ini, untuk toko kita akan menyebabkan kerugian berapa besar? Ah, sudahlah. Presiden Direktur akan segera tiba. Mereka ini masukkan dulu ke gudang. Kalian mau apa? Jahat banget. Ini penahanan ilegal itu melanggar hukum. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ayo pergi. Lepaskan aku. Ayah kami adalah Presiden Direktur Grup K. Pak Ke, sudah pergi baru urus mereka. Manajer, aku baru dengar anak itu bilang ayah mereka orangnya grup K. Kamu salah dengar kali, kalau benar orang grup Ke, mungkin cuma tukang sapu atau pesuruh. Aduh Pak Ke. Pak Ke, lihatlah. Ini di toko kami renovasi terbaru. Suara tadi bagaimana? Oh, tadi itu ada beberapa anak yang berisik di sini. Sekarang sudah diusir. Aduh, bagaimana ini? Tidak bisa keluar. Kalau saja Fu Bao ada pasti baik. Dia satu tinju bisa menghancurkan pintunya. Tang Bao, jangan takut. Aku akan cari cara, kita pasti bisa keluar. Dengar, itu suara ayah ya. Beneran ayah, kita cuma perlu bersuara biar ayah dengar. Ayah, ibu nggak mau kamu lagi. Cepat selamatin kita. Omongan kalian nggak ada gunanya. Lihat gue. Ayah, ibu nggak mau kamu lagi. Ibu lagi ciuman sama cowok ganteng. Nggak mau kamu lagi. Suara apa tadi? Kayaknya aku dengar suara Tang Bao. Sama ada yang bilang ciuman, apa aku berhalusinasi? Pak Ke, nggak ada suara apa-apa, kok, salah dengar kali. Saya temani Bapak lihat ke sana. Waktu kerja, perhatikan pakaian. Kalau masih begini lagi, nggak usah datang lagi. Ya. Beneran berhasil, ayah datang. Ayah, ibu nggak mau kamu lagi. Kata ibu, dia suka laki-laki yang lembut. Sebenarnya, ibu melahirkan 14 anak sekaligus. Pak Ke. Kalian bilang apa? Aku punya 14 anak. Kalian bilang apa? Saya punya 14 anak. Jelaskanlah. Ada apa? Pak Ke. Oh, begini, beberapa anak ini merusak pakaian di toko, kami ingin mendidik mereka. Ya, Pak Ke, anak-anak yang tidak berpendidikan ini, lahir dari ibu tapi tidak dirawat. Ah? Jelas-jelas mereka yang membuat keributan. Ayah, kami tidak merusak barang-barang di sini. Saya hanya ingin memberi adik-adik saya membeli beberapa pakaian. Ayah, tante inilah bilang kami tidak mampu membeli barang. Bahkan ingin memukul kami. Benar, mereka juga mengurung kami. Jangan percaya mereka. Ayah tentu percaya kalian. Kalian berdua berani menyentuh orang saya. Sudah bosan hidup? Ya, Pak Ke. Ini anak-anak Anda? Bagaimana menurutmu? Aduh, saya bilang kok lucu sekali. Saya bilang lucu sekali. Nah. Hal-hal ini, semua ini salah paham. Salah paham. Kamu, berdiri. Kamu masih berani membohongi saya bilang. Anak-anak Pak Ke, yang merusak pakaian. Pergi, minta maaf pada anak-anak. Maaf, saya telah memfitnah kalian. Karena kalian sudah minta maaf, saya tidak akan mempermasalahkannya. Karena kalian sudah minta maaf, aku nggak akan mempermasalahkannya lagi. Hehehe. Tuan muda benar-benar lapang dada. Kamu. Mulai sekarang kamu nggak usah datang lagi. Semua kerusakan di toko ini harus kamu tanggung. Manajer, aku nggak sengaja, aku benar-benar butuh pekerjaan ini, Pak Ke. Aku mohon, biarkan aku tetap bekerja di sini. Jangan makin keterlaluan. Kamu sudah menghina Pak Ke. Pak Ke masih mau mengampuni nyawamu itu sudah sangat baik. Sini orang. Bawa dia keluar. Pak Ke, aku mohon, biarkan aku tetap di sini, Pak Ke. Pak Ke.
Hukumannya sudah diberikan. Ini. Aku. Kamu. Ya. Kamu cukup tahu diri. Hehehe. Kamu tetap bekerja di sini saja. Oh, baik. Aku ingat di departemen kebersihan mal ini. Sepertinya kurang satu orang yang buang sampah. Kamu pergilah. Departemen kebersihan? Ada keberatan? Enggak ada keberatan. Suatu kehormatan bagiku. Aku langsung pergi sekarang. Sekarang juga pergi. Ayah, aku masih mau beliin adik-adik baju. Sekarang di toko nggak ada orangnya. Gimana nih? Seluruh pusat perbelanjaan ini punyaku. Kalian suka apa? Silakan pilih. Ayah yang bayar. Baju ini cocok banget buat dia. Ini buat Tang Bao. Ini buat Fu Bao. Ini buat Mama. Aduh. Yuan Bao kita sudah besar. Sudah tahu beliin barang buat Mama. Yuan Bao sudah besar ya. Sudah tahu beliin ibu barang. Ini bukan aku yang beli. Ibu, kalau mau terima kasih ke ayah saja. Lumayan bagus juga. Ada lagi ini. Ini aku sengaja beliin Shifu minuman enak. Cuma nggak tahu gimana cara kasihnya ke Shifu. Tang Bao, sudah lama nggak ketemu Shifu. Pengen banget ngekepin rambut Shifu. Aku juga kangen Shifu. Pengen ketemu Shifu. Gampang banget. Lihat nih. Fu Bao, tunggu. Shifu, bagus. Gawat. Lama tidak berjumpa. Aku cantik nggak? Aduh. Kalian teleport aku ke sini buat apa sih? Coba lihat. Waktu kalian pakai sihir, nggak lihat situasi sekitar, nggak peduli perasaan orang. Aduh. Kayaknya ilmu sihir Fu Bao makin maju. Bisa teleport kloset Shifu ke sini. Singkan. Dengerin aku baik-baik. Shifu, aku tahu Shifu suka minum. Ini minuman yang gua bawa beliin untuk Shifu. Lihat nih. Tetap aja bocah ini yang tahu hormati Shifu. Aku lihat dulu minuman enak apa yang dibeliin. Minyak angin. Wahahaha. Shifu, cepat minum itu untuk membersihkan mulut. Cepat berikan padaku. Minyak merah. Wahahaha. Singkan. Kamu memanggilku ke sini cuma untuk mempermainkanku? Jangan bilang begitu, Shifu. Ini juga bentuk perhatian kami, buah hati. Niat baik. Biar gurumu ini memberimu pelajaran. Aduh. Hei. Aku menghindar. Mama dan Shifu begitu mulai berkelahi. Sulit berhenti. Kalau terus berkelahi, rumah bisa runtuh. Jangan takut, adik. Aku akan panggil papa sekarang. Direktur K, Anda masih ada jadwal. Rapat bisnis tingkat nasional. Papa, cepat pulang. Ada masalah besar. Mama dipukul orang. Kalau tidak segera datang, akan terlambat. Apa? Aku segera kembali. Direktur K, rapat nanti sangat penting. Bagaimana kalau Anda? Kamu yang mewakiliku. Tidak. Saya. Si tua bangka. Kamu ngalah atau enggak? Enggak. Ayo, aduh. Mau pukul mana itu? Gue tonjok ginjal lo. Singkan. Apa yang terjadi? Kelin, kok kamu sudah kembali? Berani-beraninya kamu ganggu orangku. Kamu sudah bosan hidup ya? Tangkap dia. Kalian mau apa? Kalian? Aduh, hai. Sakit. Salah paham. Ini semua salah paham. Kamu ada yang terluka nggak? Biar aku lihat. Aku nggak terluka parah kok. Gimana kalau kalian lepaskan dia dulu? Waduh. Dia memukulmu. Masa dilepaskan begitu saja? Lumpuhkan tangan kakinya dulu, biar dia kapok. Tunggu dulu. Lihat deh si tua ini, mukanya saja sudah licik banget. Kalau kamu lukai dia, bisa-bisa dia minta ganti rugi. Mending kita. Kamu tidak tahu sopan santun.
Dia, lama hidup, terkenal mulia. Mana mungkin aku mau menggugat. Bagus, Susingkan. Dengan susah payah, aku membesarkan kelima anakmu, sedikit demi sedikit. Hei, Ah, bukan, mengasuh sampai besar. Kamu berani-beraninya memfitnahku. Aku ini gurumu. Aku adalah gurumu. Apa? Guru? Yes, it is. Aku memang gurunya. Ilmu sihir yang dia kuasai, dan kelima anakmu itu, semuanya aku yang mengajarkan. Susingkan. Kenapa aku tidak pernah mendengar kamu menyebutkan hal ini? haha. Kan itu urusan lama, makanya aku tidak pernah membicarakannya. Lagi pula, guruku ini orangnya memang dari dulu rendah hati. Tidak pernah secara aktif menyebutkannya. Benar kan, guru? Ini, urusan kalian berdua. Selesaikan sendiri ya. Aku tidak akan mengganggu. Berdiri. Jadi, kamu adalah tabib Ruoshui? Yes, Gurunya Susingchan? it is. Susingchan, kamu cukup pandai membohongi orang ya? Sudah aku ceritakan semuanya. Aduh, awalnya kan aku juga khawatir soal keamanan, makanya tidak memberitahu kalian. Oh. Sekarang tidak khawatir lagi. Tentu saja tidak khawatir lagi. Soalnya kan kamu adalah ayah dari anak-anakku, dan juga suamiku yang paling tersayang. Kenapa harus khawatir? Baiklah, aku maafkan kamu. Jangan diulangi lagi. Cuma gitu sudah bisa dibujuk. Kelihatannya dingin, tapi sebenarnya cukup mudah dibujuk ya. Oh iya. Baju yang kubelikan untukmu waktu itu. Sudah kamu terima? Coba kamu pakai. Aku akan ajak kamu ke suatu tempat. Oke. Shifu, Mama lagi manja ya. Dia, Aku belum pernah melihat mama seperti ini. aduh, ini. Inikah yang diceritakan sebagai cinta sejati? Palingkan kepala kalian. Palingkan. Jangan lihat yang tidak pantas. Jangan melihat yang tidak pantas, ya? Selera kamu memang bagus. Rok ini cantik sekali. Berapa harganya? Gak mahal. 10.000. 10.000. Kenapa nggak bilang dari tadi? Barusan waktu minum teh, aku tidak sengaja menumpahkannya ke rok ini. Jangan-jangan nodanya nggak bisa hilang? Gak apa-apa. Kalau kamu suka, aku akan minta asistenku mengirimkan beberapa set lagi untukmu. Ayo pergi. Hati-hati. Jangan sampai rokku rusak. Mau kemana? Bintang-bintang malam ini sungguh indah. Bintang-bintang malam ini bukanlah pemeran utamanya. Pemeran utama apa? Susingkan. Meski kita sudah menikah, tapi aku selalu merasa kita butuh lamaran yang resmi. Tapi aku selalu merasa kita butuh lamaran yang resmi. Maksudnya apa? Maksudku adalah, Susingkan, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Aku mau. Wah, aku besar di pegunungan sejak kecil. Belum pernah lihat kembang api secantik ini. Kalau kamu suka, setiap kali kencan nanti, aku akan ajak kamu lihat pemandangan yang berbeda. Hei, berapa harga cincin ini? Serius dong? Menikah. Aduh, Alin ya. Akhirnya kamu sadar juga. Aku ini sekarang juga suruh orang siapkan pernikahan. Kalian mau adakan di mana? Di pantai ini? Atau di puncak Gunung Everest? Atau Istana Negara A? Kakek, kita ini menikah, bukan pergi, petualangan. Kakek sudah tua, jangan buat repot-repot. Kakek buyut pernikahan ayah dan ibu. Biarkan kami yang urus. Yuan Bao rapat. Sering lihat perencanaan orang lain. Sudah paham soal ini. Kami juga mau adakan pernikahan untuk ayah dan ibu.
Sayang, lebih baik serahkan pada mereka. Biarkan mereka ikut serta dalam pernikahan kita. Bukankah lebih menarik? Saya adalah desainer pernikahan Mama. Nanti setelah saya temukan gaun pengantin yang paling sempurna, pasti akan membuat Mama memukau semua orang. Halo. Kamu anak kecil, apa kamu salah tempat? Ini bukan tempat jual susu bayi. Saya bukan mau beli susu, saya mau pilih gaun pengantin. Kamu anak kecil sok-sokan. Kamu ngerti apa itu gaun pengantin? Pergi, jangan ganggu bisnis saya di sini. Sayang sekali, baju-baju di sini monoton. Tidak ada yang baru. Anak kecil, kalau nggak ngerti, jangan asal bicara. Gaun pengantin di toko kami, itu adalah desainer Milan Ani, karya terakhirnya. Berani-beraninya kamu komentar. Tante, saya bicara jujur. Kenapa kamu nggak percaya? Saya datang hari ini hanya ingin memilihkan untuk Mama gaun pengantin yang cantik. Mama. Jangan-jangan kamu adalah anak mama yang hamil duluan sebelum nikah. Terus kenapa? Kualitas Mama saya jauh lebih tinggi daripada kamu. Wanita yang nggak tahu harga diri, bisa dapat jodoh apa? Papamu juga orang kampungan, ya? Gaun pengantin di toko kami, mereka nggak pantas. Tante, Mama saya juga pernah mengajari, sikapmu ini meremehkan orang itu salah. Dan lagi, semua baju di sini nggak ada yang cocok untuk Mama saya. Dasar anak kecil. Siapa yang kau bilang anjing? Orang tuamu tidak ada. Apa yang kau lakukan? Guobao, kamu baik-baik saja? Kalian orang tua anak nakal ini ya. Anaknya tidak nurut. Ternyata orang tuanya juga bukan orang baik. Ya aku, terus kenapa? Kalian datang tepat waktu. Cincin kawin di toko kami hilang. Aku curiga dia yang mencurinya. Kalian tunggu saja untuk ganti rugi. Ganti uang. Baiklah. Kelit, kita tidak perlu berurusan dengan orang seperti ini. Ayo kita pergi. Berdiri. Dia mencuri cincin berlian merah dari toko kami. Nilainya puluhan juta. Kalian semua, lepaskan bajumu sekarang juga. Aku akan menggeledah. Kalau cincinnya tidak ketemu, kalian, tunggu saja aku laporkan ke polisi. Bagus. Kebetulan hari ini aku juga tidak mau pergi. Panggil, manajer, toko, kalian, ke sini. Manajer kami, bukan orang miskin seperti kalian. Bisa sembarangan bertemu. Dengan apa kalian mau bertemu? Desain trennya masih lumayan, tapi untuk yang lainnya, tidak ada gunanya sama sekali. Kamu mau apa? Kamu tahu gak baju pengantin ini harganya berapa? Dasar anak nakal, kamu. Kenapa? Berani-beraninya kau ganggu orangku. Kau harus siap menanggung risikonya. Kalian sekawanan orang gila. Bos, cepat ke sini. Ada sekelompok orang gila di sini. Mengacaukan semua gaun di toko kita. Cepat ke sini. Berhenti. Siapa yang berani-beraninya? Berani merusak tokoku? Bos, mereka, orang-orang ini, membuat toko kita berantakan. Aku sama sekali tidak bisa menghentikan mereka. Apa? Hari ini aku pasti akan. Kamu mau apa? Pak Ke, kok bisa Bapak yang datang? Kedatangan Bapak yang terhormat, kok tidak memberitahu sebelumnya? Kalau aku tidak datang hari ini, aku tidak akan tahu kalau di toko kalian peraturannya seperti ini. Ada apa, Pak Ke? Apa yang terjadi? Silakan Bapak beritahu, pasti akan aku perbaiki. Dia bilang, anakku mencuri barang di toko kalian. Ada apa ini? Bos, begitu dia masuk, cincinnya langsung hilang. Pasti dia. Omong kosong. Kamu tahu tidak, Pak Ke adalah tokoh bisnis terkemuka. Anaknya mana mungkin mencuri barang kita? Cepat, minta maaf. Maafkan saya tidak tahu. Saya salah, maafkan saya. Yang harus kamu minta maaf, bukan aku. Tuan muda, maaf. Seperti ini caramu minta maaf? Kamu membuat tangan Guobao sampai memerah. Berlutut, introspeksi diri. Sekarang, masih mau minta ganti rugi? Tidak usah. Ini semua kesalahan saya. Saya yang akan ganti. Bagi. Pakai. Tapi, masalah gaun pengantin Mama belum selesai. Tuan muda, lihatlah gaun pengantin ini. Ini adalah harta karun toko kami. Tidak pernah sembarangan diperlihatkan. Kampungan, sangat kampungan. Aku tahu, buatkan aku susu dulu, biar aku cari inspirasi. Baik. Ketemu!
yang terindah di dunia. Gaun pengantin yang paling cantik. Indah. Benar-benar indah. Potongannya, desainnya. Ini bahkan lebih profesional daripada desainer internasional. Benar-benar hebat. Anda, apakah Anda ini, desainer internasional terkenal itu, yang tidak pernah muncul ke publik? Master nomor 1 di dunia, Master Guo. Rendah hati, aku belum mau membuka identitasku di depan umum untuk sementara. Ibu, bagaimana? Suka? Ibu sangat suka. Aku yakin di dunia ini, tidak ada ibu manapun yang akan memakai gaun pengantin yang didesain sendiri oleh anaknya. Betul. Gua Bao kita adalah yang terbaik. Tuan Ke, Nyonya, gaun pengantin ini akan kami kirimkan ke rumah Anda secepatnya. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf dari toko kami. Baik. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Ayo. Tempat ini, hiaslah. Lebih cantik sedikit. Ini adalah tempat ibuku menikah. Tuan muda. Ini proyek besar. Mungkin butuh lebih dari 30 hari. Baru bisa selesai. Sesuai dengan proyek besar Anda ini, mungkin butuh lebih dari 30 hari baru bisa selesai. Angka ini? 50.000. Kalau begitu, kita pekerjakan lebih banyak orang. Seharusnya sekitar 15 hari bisa selesai. 500.000. Kalau begitu, kita seharusnya sekitar 3 hari bisa selesai. 500 juta. 500 juta. Aduh, Tuan muda ayo, kalian masuk kemari. Tuan muda ke sini. Ayo, Tuan kecil. Lihat, kami sudah menyelesaikan semuanya, bagaimana menurut Anda? Bagus, saya sangat puas. Tepung terigu. 500 gram. Minyak goreng secukupnya. Secukupnya itu berapa? Oh iya, tambahkan juga ramuan rahasia saya. Pasti rasanya lebih enak. Tuan Bao, kamu sedang apa? Kak Yuan Bao tugas membuat kue diserahkan kepada saya. Ibu, coba cicipi, enak tidak? Lebih baik ayahmu yang mencoba. Ini juga sebagai ungkapan kasih sayang Tuan Bao. Cepat cicipi. Ayah mencoba. Kenapa hidung ayah memerah? Sepertinya bahan-bahan saya salah. Saya buat lagi satu. Kelin. Kamu tahu gak sih penampilanmu sekarang? Hidungmu sangat mirip lobak merah besar. WKWK. Itu. Sayang. Baik-baik ya. Lain kali bikin kue. Harus tambah gula. Agak asin nih. Papa, ini bukan gula ya? Akhir-akhir ini anak-anak sibuk semua nyiapin pernikahan. Kita berdua yang jadi tokoh utama malah nganggur gak ada kerjaan. Kalau gitu, karena lagi gak ada kerjaan. Ya kita cari aja kerjaannya. Aduh. Maaf ya, aku juga pertama kali ngelakuin hal kayak gini. Selanjutnya. Mungkin bakal seru banget. Terus, jangan-jangan anak-anak naik ke sini malu dong kalau mereka lihat. Aduh. Pintunya udah aku kunci. Aku gak mau diganggu sekarang. Kalau gitu. Kalau gitu, kita mulai ya. Iya. Cepetan masuk game. Oke, tunggu sebentar. Serang darahnya tinggal sedikit. Tungguin aku segera nyusul. Yes. Menang.
Gak nyangka ya, seorang direktur utama main gamenya jago juga. Pertama kali main kamu yang ngajarinnya bagus. Main lagi. Oke. Masuk game. Hari ini, Rumah Tabib Ajaib sedang bagi-bagi kebahagiaan. Konsultasi gratis, jangan lewatkan kesempatan ini. Apa nggak salah sih? Anak kecil yang belum apa-apa bisa jadi tabib ajaib? Betul, aku memang tabib ajaib, penyakit apapun bisa aku obati. Siapa yang percaya? Anak kecil bohong itu bukan kebiasaan yang baik, loh. Nona kecil, kamu bilang kamu tabib ajaib. Kakiku ini, bisa kamu obati? Wah, Bapak, kaki Bapak. Bukannya 5 tahun lalu jatuh dan terluka. Kenapa? Hari ini malah percaya sama anak kecil yang masih bau kencur. Kenapa nggak bisa sembuh? Ini penyakit yang sangat sulit. Nona kecil, kamu bisa obati? Tentu saja bisa, asalkan kamu melancarkan aliran energi di kedua kaki. Kamu bisa berdiri lagi. Maksudmu, cuma perlu pukul-pukul kakinya dia langsung bisa berdiri. Jangan ngomong kosong. Lihat, aku sudah pukul dia seperti ini. Dia juga nggak berdiri. Kamu nggak bisa bukan berarti aku nggak bisa lihat caraku. Dasar anak kecil. Hari ini aku mau lihat bagaimana caramu menyembuhkannya. Kakiku beneran sembuh. Kamu beneran tabib ajaib turun dari langit. Ini telur yang baru kubeli. Terima kasih, tabib ajaib. Nah, sudah tidak perlu lagi. Wahahaha. Apa? Ini tidak mungkin. Dia pasti orang yang kamu sewa, ya? Bodoh semua. Sudah ditipu uangnya, masih tidak sadar. Tabib Sakti, tolong periksa saya, dong. Wah, di sini ramai sekali Tang Bao. Aku juga mau menolong orang untuk ayah ibu, Anta mengumpulkan pahala. Tante, aku lihat kamu, dahi Anda gelap. Sepertinya akan ada malapetaka berdarah. Kamu baru-baru ini jalan. Ingat lihat tanah, ya? Gila, ya? Pagi-pagi sudah ketemu orang gila semua. Aduh. Masih tidak percaya. Sudah kubilang, suruh kamu perhatikan tanah. Shifu. Ada apa? Temani Fu Bao meramal. Kita untuk ayah ibu, menabung pahala. Kakek tua ini datang untuk minum di pesta pernikahan. Bukan datang untuk meramal untukmu. Aduh, sayang sekali. Kalau begitu, botol motai ini, sayang sekali kalau terbuang. Aduh, kalau begitu, kamu coba meramal. Biar Shifu lihat ilmu ramalmu. Apakah sudah meningkat? Bagaimana? Cepat ramal. Hari ini, bukankah ini pernikahan si Yoke? Kenapa ada tukang ramal kumuh di sini? Paman, kami khusus menawarkan jasa ramalan. Bisa meramal masa lalu dan masa depan. Anda mau coba ramalan? Benarkah? Kalau begitu, ramalkan untukku. Kapan aku bisa kaya? Kalau ramalanmu tidak akurat, aku akan menggulingkan kiosmu ini. Di kehidupan ini, agak sulit. Kamu. Di kehidupan selanjutnya, juga agak sulit. Paman, lebih baik tunggu sampai kehidupan setelahnya lagi untuk berusaha. Kamu anak kurang ajar. Berani mengutukku, ya? Lihat, aku akan menggulingkan kiosmu ini. Kamu makhluk tak tahu diri. Kamu tahu ini di mana? Berani juga berjualan di sini? Kami berjualan mengganggumu apa? Pengemis busuk. Ini adalah tempat ketua grup ke acara pernikahan Bapak ke. Kalian menghalangi jalan di sini. Kalau Bapak kemarah, kalian berdua akan kena masalah besar. Bapak K saja tidak bicara. Kenapa kamu yang banyak bicara? Kamu keluar rumah nanti, ikat diri dengan perban lebih kencang. Kamu yang gendut ini menghalangi jalan. Kamu. Shifu, jangan bicara dengan paman ini lagi. Kalau terlalu banyak bicara, sial yang ada di tubuh paman ini akan menular ke kita. Ah, iya betul. Baiklah, anak tak tahu terima kasih. Aku tidak bisa menggulingkan meja, tapi masih bisa memukul kalian. Aku akan membuat kalian sengsara. Aduh, tanganku. Apa yang menggigitku ya? Aduh, sakit. Alin. Ya, Pak Ke. Mau apa? Anda datang juga? Dua pengemis ini?
Berani-beraninya membuka lapak ramal di acara pernikahan Anda. Saya sedang menghajar mereka. Pak Ke sudah datang. Kalian cepat bersujud dan mengakui kesalahan di hadapan Pak Ke. Biar saya lihat siapa yang akan bersujud, mengakui kesalahan. Pak Ke sudah datang. Masih tidak mau bertobat. Kalian tunggu saja, Pak Ke akan membuangmu dan bocah kecil ini keluar. Kamu menyebut siapa bocah kecil? Tentu saja yang di sana, bocah kecil yang meramal itu. Jariku. Kalau berani menghina anakku lagi, mulutmu ini tidak usah dipertahankan. Duh, jariku. Ingat baik-baik. Kalau berani menyakiti keluargaku dan anakku lagi, akhirnya akan seperti ini. Pak Ke, saya benar-benar. Ayah, acara pernikahan sebentar lagi dimulai. Ayo cepat kita pergi. Hari ini adalah hari pernikahanku. Aku tidak ingin melihat darah seseorang. Pak Ke, saya tidak tahu. Saya tidak sengaja. Pak Ke. Buang dia keluar. Pak Ke, maafkan saya, Pak Ke. Pak Ke. Aduh, benar-benar tidak kusangka di sisa hidupku bisa melihat Alin menikah dan punya anak. Wah, sungguh sebuah keberuntungan dalam hidup. Iya. Aduh, untuk dua anak ini saya sudah sangat khawatir. Kelihatannya ke depannya jangan panggil saya Shifu lagi, langsung saja panggil Mak Comblang. Semua sudah siap. Acara pernikahan dimulai. Ayah mau menikahi ibu dan selalu baik padanya seumur hidup? Tentu saja mau. Kalau ibu mau menikahi ayah dan tidak akan mengganggunya lagi? Kapan ibu pernah mengganggu ayah? Sebelumnya ibu tidak mengaku, kami anak kandung ayah, baru ketemu saja sudah dipukuli. Ini kan pernikahan. Kasih muka dong. Tidak tahu apakah saya beruntung bisa menyarungkan cincin untuk istri saya. Tentu saja bisa. Tuan Ke. Aduh, dengan gembira saat bahagia. Kalian kenapa jadi sentimental sih? Ayo bersenang-senang, bergembira. Ayo cium dong, cium dong, cium dong, cium dong. Kalian semua luar biasa, luar biasa. Dulu saya selalu berpikir akan hidup sendirian sampai tua, sampai aku bertemu denganmu. Shu Xingkan.